Where's Lucy? Lucy! Lucy! Say what the deal is. Okay, how about this deal? Hai semua, kembali lagi bersama saya di channel KFP. Di video kali ini kita bakal membahas alur cerita dari film No Escape yang terbit pada tahun 2015. Bagaimanakah ketegangannya? Kita langsung saja ke pembahasan. Pada awal film, di negara Thailand, terlihat seorang pelayan yang sedang membawa minuman untuk disuguhkan kepada Perdana Menterinya yang sedang rapat dengan menteri dari Amerika. Sebelum minuman itu diberikan kepadanya, seorang bodyguard memeriksa terlebih dahulu minuman itu untuk memastikan tidak ada racun. Setelah semua terlihat aman, maka minuman itu diberikan kepada mereka. Beberapa menit kemudian, setelah mereka selesai berbincang, Menteri Amerika itu pamit meninggalkan istana. Bodyguard itu mengantarnya sampai ke mobil. Setelah menteri itu meninggalkan istana, terdengar suara tembakan yang disertai teriakan orang. Bodyguard itu segera memeriksa kondisi yang sedang terjadi. Bodyguard yang berlari melihat seorang pria yang sudah tergeletak berceceran darah. Tibanya ia di ruangan menterinya. Betapa mengejutkan ketika ia melihat menterinya telah tewas dengan beberapa orang yang duduk di hadapannya. Seketika bodyguard itu mengambil pisau dan memutus urat lehernya. Film pun baru dimulai. 17 jam sebelum kejadian tadi, scene beralih ke sebuah pesawat yang dimana terdapat seorang pria bernama Jack beserta istrinya Annie dan kedua anaknya, yaitu Lucy dan Brigel. Jack akan menuju Thailand dikarenakan pekerjaannya yang mengurusi bagian tata air. Ia merupakan seorang insinyur yang diundang oleh salah satu perusahaan air. Tibanya ia di bandara, ia bertemu dengan seorang pria bernama Hammond. Kebetulan mereka akan tinggal di hotel yang sama. Jadi Hammond mengajak Jack untuk menuju ke hotel bersamaan. Hammond memiliki seorang teman yang asli orang Thailand. Namanya cukup sulit, yaitu Samnang Pichairong Kramgiskerong. Namun orang-orang suka memanggilnya dengan sebutan Kenny Rogers. Ia akan mengantar Jack menuju ke hotel tujuannya. Sesampainya mereka di hotel, mereka membawa semua barang-barangnya. Jack melihat gambar wajahnya yang sudah terpampang di depan hotel. Hotel itu sangatlah bagus, namun ada sedikit kejanggalan yang terjadi, seperti lampu yang tidak menyala, saluran TV yang tidak ada siaran, dan telepon yang tidak ada sambungan. Lalu Jack mencoba bertanya kepada resepsionis hotel, mengapa semua itu terjadi. Resepsionis itu berkata bahwa semua itu terjadi di seluruh kota, dan ia menyuruhnya untuk mencobanya besok lagi. Jika ada telepon dari Cardiff, maka resepsionis itu akan memberitahukannya kepada Jack. Jack mencoba mengobrol dengan Hammond dan pergi tidur. Keesokan harinya, Jack bertanya kembali kepada resepsionis, apakah ada telepon yang masuk dari Cardiff. Namun tetap saja tidak ada yang menghubunginya. Jack meminta koran kepada resepsionis itu, namun tukang koran pun tidak datang. Jack meminta untuk ditunjukkan di mana orang yang menjual koran. Akhirnya Jack berangkat dengan jalan kaki menuju ke tempat koran. Sesampainya ia di lapak koran, ia bertanya, apakah bapak itu menjual koran Amerika? Untungnya ia sedikit paham dengan apa yang dikatakan oleh Jack. Ia memberikan koran tersebut. Namun yang diberikannya adalah koran Amerika yang keluar 3 hari yang lalu. Jack meminta koran yang terbaru. Namun bapak penjual itu tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Jack. Jack pun meninggalkan lapaknya. Baru beberapa langkah dari lapak tersebut, Jack dikejutkan dengan 2 kubu dari arah yang berlawanan, yaitu kubu polisi dan kubu rakyat. Mereka terlihat akan seperti tawuran. Dan benar saja, mereka terlihat melakukan aksi saling serang. Jack pun mencoba menyelamatkan diri
dari sisi samping trotoar. Ia berlari sekencang mungkin untuk kembali menuju hotel. Sesampainya di depan hotel, terlihat banyaknya warga yang sedang demo dengan menggunakan bahasa Thailand. Ia menyandera seorang bule Amerika dan membunuhnya di hadapan semua orang. Jack merasa panik dengan apa yang sedang terjadi. Ia berlari dan mencoba menaiki tangga darurat. Para warga pun melihat Jack dan segera untuk mengejarnya. Untungnya Jack selamat dari kejaran amukan warga itu. Jack memberitahukan kepada orang Cina yang sedang melakukan rapat bahwa tempat itu tidak lagi aman. Kemudian ia menuju ke depan hotel dan melihat ramainya warga yang mengamuk. Resepsionis itu meminta kepada Jack untuk kembali ke kamarnya dan mengunci pintu sampai kondisi kembali normal. Mereka yang tidak bisa membendung hotel itu akhirnya jebol dengan amukan warga. Jack sangat panik dan menaiki lift untuk menuju kembali ke kamar. Ia memberitahukan kepada istrinya ini bahwa di luar terjadi kekacauan. Mereka ingin menangkap orang asing dan membunuhnya. Anak dari Jack yaitu Lucy terlihat tidak ada di kamar. Adiknya memberitahukan bahwa Lucy sedang berenang di kolam. Jack pun segera menyusulnya untuk membawanya kembali ke kamar. Tibanya Jack di kolam renang, ia berusaha segera mungkin untuk mengeluarkan Lucy dari kolam renang itu. Ia juga melihat para pemberontak yang sedang membantai dengan sadis. Para pemberontak yang melihat Jack, segera mungkin Jack mengunci pintu itu dengan pelampung dan membawa Lucy pergi dari kolam renang. Jack dikejar oleh para pemberontak itu. Untungnya datang Hammond yang menghalau salah seorang yang ingin menyerang Jack. Dan Hammond menyuruhnya untuk pergi ke atas atap. Jack pun mengajak Annie dan kedua anaknya menuju ke atas atap. Di sana terdapat banyak orang yang sudah menyelamatkan diri, termasuk para turis yang sama dengan Jack. Salah seorang berkata kepada Jack, jangan melihat mereka, karena mereka memegang senjata. Mereka meneriaki bahwa Perdana Menteri mereka telah mati. Lalu salah seorang warga Prancis berkata, jika mereka tidak butuh tawanan, melainkan akan membunuh mereka semua. Mereka juga terus meneriaki darah untuk air, yang artinya bahwa Amerika mengambil alih perusahaan air milik mereka, yaitu Pribumi Thailand, dan mereka tidak mau seperti itu. Jack berpikir bahwa dirinya datang untuk membantu, namun apa jadinya? Yang terjadi adalah kekacauan yang mengancam dirinya. Singkat cerita, datang sebuah helikopter yang mereka sangka bahwa itu adalah pihak penyelamat. Namun ternyata mereka salah dugaan. Pilot itu membawa salah seorang pemberontak yang memegang AK. Alhasil mereka semua ditembaki dengan sangat brutal. Jack dan yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Untungnya Jack selamat, namun tidak sedikit yang tewas ditembaki. Helikopter yang mendekat membuat baling-balingnya terlilit oleh sebuah kabel. Helikopter itu terjatuh dan meledak. Tidak selang berapa lama, para pemberontak mulai menaiki gedung. Mereka akan membunuh orang-orang yang berada di atas gedung itu satu persatu. Jack memiliki ide untuk menyelamatkan keluarga dan dirinya dengan cara melompat ke gedung seberang, yang jaraknya kurang lebih 5 meter. Annie merasa takut untuk melompat ke seberang gedung. Namun tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri selain melompat ke gedung itu. Jika tidak, maka mereka akan tewas tertembak. Annie mengambil ancang-ancang dan ia pun berhasil melompat ke gedung seberang. Lalu Jack melemparkan anaknya Brigel dan Lucy, yang dimana Annie sudah siap untuk menangkapnya. Semua itu berhasil, termasuk Jack yang melompat. Mereka turun ke lantai bawah untuk menenangkan diri sejenak. Yang tidak lama kemudian, sebuah tank menembaki gedung itu.
yang dimana para karyawan sedang bekerja. Seketika gedung itu berubah menjadi abu-abu kelam. Jack dan keluarganya segera mungkin untuk bersembunyi di bawah reruntuhan gedung, yang dimana para pemberontak telah masuk dan mengincar Jack. Beberapa menit kemudian mereka pergi. Annie dan Jack berusaha mencari cara untuk keluar dari negara itu. Mereka menemukan sebuah map yang berbahasa Thailand. Mereka akan menuju kedutaan besar Amerika. Untungnya mereka menemukan di mana lokasi tempat itu berada. Lalu muncul seorang warga yang berteriak memberitahukan keberadaan Jack. Jack pun menghabisi orang itu sampai ia tewas. Kemudian mereka menyamar menggunakan pakaian yang dipakai oleh para pemberontak yang telah mati. Mereka menemukan sebuah kunci dan akan menaiki motor untuk menuju ke kedutaan besar Amerika. Semua itu berjalan lancar sampai di mana mereka dihadapkan dengan segerombolan pemberontak. Jack menjalankan motor itu perlahan menggunakan kakinya, melewati mereka. Mereka hampir ketahuan karena motor yang mereka tumpangi sedikit oleng. Tapi untungnya orang itu tidak sadar dengan Jack dan keluarganya. Lalu sampailah motor yang mereka tumpangi itu di kedutaan besar Amerika. Namun tempat itu pun sama saja, sudah dijarah oleh para pemberontak. Sialnya Jack berpapasan dengan para pemberontak itu. Jack berlari sekencang mungkin dan membawa keluarganya melewati pemukiman warga, hingga mereka sampai di rumah seorang kakek tua, yang dimana kakek itu mengusirnya. Namun Jack berusaha menenangkan kakek tua itu, hingga ia merasa iba dan membantu Jack dan keluarganya bersembunyi. Kakek tua itu berhadapan dengan para pemberontak itu sendirian, sedangkan para pemberontak berusaha mencari Jack dan keluarganya. Pemberontak itu meletakkan sebuah senapan, yang dimana Jack melihatnya dan berusaha merebut senapan itu. Namun apa jadinya, pemberontak itu mulai curiga dan mengambil senjatanya. Annie yang merasa Jack terancam, ia keluar untuk menyelamatkan Jack. Namun ia tertangkap oleh para pemberontak itu. Jack pun berhasil meraih senapan dari tangannya. Namun sialnya, senapan itu tidak ada peluru. Ia berusaha melawan mereka satu persatu. Hey! Jack kalah jumlah. Ia pun tidak berdaya di depan mereka. Pemberontak itu akan memperkaos Annie, yaitu istri Jack. Jack tidak terima dengan apa yang akan mereka lakukan. Namun untungnya datang Hammond dan Kennedy yang menipu mereka. Mereka pun menembaki para pemberontak satu persatu. Namun sialnya, pemimpin dari pemberontak itu berhasil melarikan diri. Untuk saat ini, Jack dan keluarganya pun selamat. Hammond membawa mereka ke gedung yang dimana tempat itu sangatlah aman dari para pemberontak. Hammond memberi mereka makan dan memberitahu cara untuk keluar dari negara itu. Ia menunjuk ke sebuah sungai, yang dimana seberang sungai itu adalah negara Vietnam. Jika mereka bisa menuju ke sana, maka mereka akan selamat dan keluar dari ancaman. Mereka pun tidur, yang dimana Hammond dan Kenny akan berjaga-jaga. Beberapa jam kemudian, Jack tersadar dari tidurnya, yang dimana saat itu Hammond dan Kenny sedang melakukan aksi tembak-tembakan dengan para pemberontak. Hammond menyuruh Jack untuk menunduk dan turun dari gedung itu. Sayangnya Kenny tertembak mati. Tersisa Hammond sendirian, yang dimana ia pun tertembak di bagian perut. Hammond yang sudah tidak kuat dengan peluru yang bersarang di perutnya, ia pun tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Ia tergeletak lemas di atas aspal. Jack yang tidak bisa membawanya, ia pun berusaha menyelamatkan diri. Hammond dihadapkan dengan seorang pemberontak yang membawa sebuah mobil. Hammond membidik orang itu dan ia berhasil menembak kepalanya. Namun ia pun tewas karena tertabrak mobil yang dikendarainya.
Tiba-tiba hujan datang. Jack merasa sudah kehabisan akal untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Namun Annie berusaha untuk menenangkan Jack. The river. Jack, stay with me. Mereka pun bersembunyi di bawah rumah. Kemudian Jack pergi ke pinggir sungai untuk mencari perahu yang bisa ditumpangi. Di saat itu juga muncul seorang nelayan yang mendekati Jack. Jack berkata kepadanya akan memberikan arloji miliknya jika ia mau memberikan perahu itu kepadanya. Namun sang nelayan malah meminta sepatu milik Jack. Jack pun memberikan kepadanya dengan cuma-cuma. Tidak butuh waktu lama, ancaman kembali hadir. Para pemberontak dan pemimpinnya muncul kembali untuk mencari Jack. Jack bersembunyi di balik perahu yang sudah rusak. Namun sialnya, pemberontak itu hendak membukanya. Sontak Jack menghajar pemberontak itu. Jack kalah jumlah dalam bertarung. Ia dipegang oleh pemimpin dari pemberontak itu. Pemimpin itu mengacungkan pistol kepadanya. Anak Jack yang melihat bahwa Jack akan dibunuh, sontak berlari dan berteriak untuk melerainya. Alhasil tembakan itu mengenai lengan Jack. Lucy dipegang oleh mereka dan dipaksa untuk menembak ayahnya sendiri. Jika ia tidak mau, maka pemimpin itu akan menembak kepala Lucy. Annie yang tidak tinggal diam, lalu memukul kepala pemberontak itu dari belakang. Lalu Jack merebut pistolnya dan menghabisi semua pemberontak itu. Kemudian mereka bergegas menaiki perahu untuk menyeberang ke negara Vietnam. Terlihat para penjaga perbatasan yang melihat Jack sekeluarga hendak memasuki negaranya. Sontak mereka menodongkan senjata dan memberikan peringatan. Di sisi lain terdapat para pemberontak yang ikut juga menodongkan senjata kepada Jack. Setelah mereka masuk ke negara Vietnam, para tentara Vietnam memberikan peringatan kepada pemberontak itu agar jangan macam-macam kepada Jack jika mereka tidak mau berurusan dengan para tentara itu. Jack beserta istri dan kedua anaknya pun selamat dari para pemberontak itu. Mereka dibawa ke rumah sakit dan bercerita seakan-akan tidak ada ancaman yang serius pada mereka. Film pun telah selesai. Jadi gimana keseruan dari film ini? Semoga kalian merasa senang dan terhibur dengan ceritanya. Mungkin segitu aja pembahasannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video and goodbye.